Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati dengan NIM 19081106138 dari kelas Biologi D semester 6. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian, di mana video ini dibuat guna memenuhi tugas individu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi. Dan judul yang saya ambil yaitu Pengaruh Metode Praktikum terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Di mana di dalam video ini saya akan membahas mengenai bab 1 yang merupakan pendahuluan, lalu bab 2 merupakan tinjauan pustaka, dan bab 3 yang berisikan metode penelitian. Nah, bagian pertama yaitu bab 1 yang merupakan pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu eksperimen dalam pelaksanaannya di bidang pendidikan sering disebut praktikum. Praktikum atau eksperimen merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Karena dengan praktikum, siswa dapat mengetahui secara detail masalah yang dihadapi, khususnya dalam pembelajaran biologi. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan tidak menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi. Dan yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini juga terdapat 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui gambaran hasil belajar peserta didik yang diajar dengan tidak menggunakan metode praktikum pada pembelajaran biologi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik di kelas. Kemudian kegunaan penelitian. Yang pertama bagi guru yaitu sebagai bahan masukan khususnya guru di bidang studi biologi dalam menerapkan pembelajaran yang dapat melibatkan semua peserta didiknya dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Lalu yang kedua bagi sekolah yaitu memberikan informasi dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam pembelajaran biologi. Lalu yang ketiga bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengajar. Selanjutnya yaitu bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kerangka teori dan hipotesis. Nah, yang pertama yaitu kerangka teori. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran saat siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Sementara itu, menurut Mulyani Sumantri, mengatakan bahwa metode eksperimen diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam mengalami serta membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan. Sedangkan metode eksperimen juga dikatakan sebagai kegiatan yang menghendaki peserta didik untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap suatu objek atau subjek untuk diamati ada tidaknya pengaruh atau ada tidaknya perbedaan pengaruh perlakuan tadi. Dan pada akhirnya peserta didik diberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, sedangkan hipotesis pada penelitian ini terdapat 2 yaitu H1, di mana H1 ini terdapat adanya perbandingan hasil belajar siswa dengan tanpa menggunakan metode praktikum dan dengan menggunakan metode praktikum. Kemudian H0-nya yaitu tidak terdapat adanya perbandingan hasil belajar siswa dengan tanpa menggunakan metode praktikum dan dengan menggunakan metode praktikum. Kemudian kita beralih ke bab 3 yang berisikan metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel kelas 10 MIPA 1 yakni dengan menganalisis nilai hasil belajar siswa dengan tanpa menggunakan metode praktikum dan dengan menggunakan metode praktikum, di mana waktu sebelum penelitian dilakukan selama 2 bulan untuk tahap persiapan hingga tahap validasi instrumen. Lalu yang kedua populasi dan sampel.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 jurusan IPA di SMA Negeri 1 Babakan, yaitu kelas 11 MIPA 1 sampai 11 MIPA 4 yang berjumlah sebanyak 144 siswa dengan siswa laki-laki sebanyak 46 dan siswa perempuan sebanyak 98. Sedangkan kelas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas 11 MIPA 1 sebanyak satu kelas yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi dan teknik dokumentasi, di mana teknik observasi dilakukan bertujuan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dokumen hasil belajar siswa selama melaksanakan pembelajaran dengan metode tanpa praktikum dan dengan metode praktikum. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana pada penelitian ini dilakukan 3 teknik analisis data, yaitu yang pertama uji normalitas, lalu yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji T-paired sample t-test. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.